sampaikan. Justru malah yang kita minta sampaikan justru yang selama ini ada perbedaan. Kok pakai kunutnya apa, nasnya apa, dalilnya apa, coba sampaikan, ya kan? Kok nggak pakai kunut, itu apa nasnya dalil? Jadi jamaah terbiasa, oh ini ada dalilnya, oh apa namanya, ada dasarnya. Jadi mereka bukan terus mikir sing salah itu yang pakai kunut atau yang enggak, tapi sing salah sih enggak sholat gitu kan. Nah jadi artinya itu memang harus kita ini kan. Kita ini selalu diadu kan, apalagi di medsos sekarang ini dilihat cuplikannya yang Ustaz Salafi, dilihat cuplikannya Ustaz yang misalnya NU, terus nanti diadu di situ, ada yang ngomporin, biasanya ada dolopnya kalau istilah Jawanya, ada apa provokatornya dan memang sengaja. Jadi zaman dulu lah seperti itu kan, makanya dulu kan ada siapa? Bahasa Sentot itu ya, panglima perangnya Pangeran Diponegoro, ternama Sultan Alibasa kan diasingkan di Sumatera, ya kan? Dan di sana kan ditipu itu, oh dibebaskan asal kamu melawan pemberontakan di sini, itu hanya kamu melawan teman-teman patri gitu ya. Begitu tahu, kemudian istilahnya sadar loh kok sama-sama sholat ternyata, ya maka malu kan. Dia mau pulang ke Jawa pun malu kalau apa nanti kata orang sini, kalau ternyata di sana cuma dimusuhkan saudara seiman sendiri. Akhirnya kan dimakamkan di Bengkulu ya. Banyak juga yang lain pasukannya juga seperti itu, malu pulang ke Jawa. Nah akan selalu seperti itu sekarang. Nanti akan diadu, nanti akan ada Ustaz Salafi di oleh Banser misalnya atau apa ya, dibenturkan antara yang dakwah Salafi dengan yang kultural misalnya. Itu akan selalu dari dulu sampai nanti akan selalu dibenturkan. Nah kita yang harus mencairkan itu ya, harus sama-sama kita ini Islam ini kan kita harus sadar nama mukminuna ikhwah. Selama ini di sini tidak ada seperti ya itu. Ada, artinya bukan nggak ada dinamika, tetapi bagaimana kita ketika ada artinya siapapun baju apapun boleh masuk masjid, boleh ngurusi masjid, tetapi ketika ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat Islam, ya kepentingan kelompoknya yang harus direm gitu ya. Nah ini kan perlu proses, ya nggak ada yang instan ya. Jadi saling memahami. Ayo kita nggak bisa menang sendiri, nggak bisa, semua saudara kita juga. Nah ketika itu sudah terbangun ya insya Allah akan saling menguatkan. Perlu satu dengan yang lain. Ya jadi semuanya karena ya nggak bisa. Dan satu-satunya kebangkitan Islam itu ya cuma dimulai dari masjid, nggak bisa dari tempat yang lain. Dan itu perlu kita bersama-sama sama masjid ini kita sadar. Ya. Dulu pun begitu kan, ada kecemburuan sama Rasulullah dari Ansor, dari Masjid itu kan ada kecemburuan, dan tapi kan ketika sudah menyatu hatinya tadi, ya itulah menjadi kekuatan. Dan harusnya kita juga seperti itu. Perbedaan itu ya nggak bisa dihindari, dari 4 imam mazhab sudah berbeda. Dan nanti harokahnya berbeda, ngajinya beda, ormasnya beda, pemilu partainya beda lagi, nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana perbedaan tadi bisa kita satukan di masjid. Harapannya seperti itu. Jadi masalah-masalah yang agak detail tentang misalnya fikih yang ibadahnya itu kita nggak perlu kita ini. Kadang-kadang kita juga nggak sabar. Begini, sudah datang ke masjid sudah disalah-salahkan, itu apa namanya tahiyatnya seperti ini sudah disalahkan, ya kan? Padahal masih lebih banyak yang belum datang ke masjid. Ini sudah datang ke masjid, alhamdulillah. Kenapa masih diokrek-okrek, nanti malah nggak jadi datang ke masjid, ya kan? Jadi itulah yang lebih banyak belum datang itu lebih banyak. Jadi bagaimana kita mengajak mereka. Rasanya lebih susah daripada orang bermaksiat. Ya jangan sampai seperti itu. Pokoknya dipaksa masuk surga tidak dalam menyatukan konsep pengembangan dakwah dan pembangunan barangkali syiar dakwah masjid itu kan ada aja perbedaan konsep, perbedaan cara, pola pandang, sikap gitu. Itu bagaimana pengurus Jatuh Karya ya, di antar jamaah dan di antara pengurus barangkali. Ya, kita harus sering ketemu ya. Jadi kan itu sebenarnya konsep Islam ya, silaturahim. Kita itu kadang nggak sabar tadi justru misalnya ada masalah, orang itu bapak itu sadar mungkin kalau salah, tetapi karena itu dibahas di surah, di forum ya, egonya yang lebih muncul, nggak terima ya, kalau nggak ini ya sudah usah ngurusin gitu Pak. Utuh ya kan. Nah, seperti itu. Kan seharusnya itu silaturahim, apalagi yang lebih muda sama yang lebih tua kan ada adabnya ya kan. Silaturahim, bukan yang tua itu mungkin sekedar dia itu anak-anaknya sudah besar semua, keluar kota semua, dia sekedar untuk mau cerita aja nggak ada yang dengerin misalnya. Begitu ada yang muda silaturahim ya kan, senang mereka didengar disampaikan ya kan. Semuanya pergi, emang mau cerita sama siapa, mau cerita sama kucing ya kan. Ya kan, ketika ada yang mendengarkan itu mereka senang. Kita banyak kasus seperti itu, kita silaturahim, bapak itu cerita semuanya, gini. Nah,
baru kita membicarakan tentang program masuk nanti. Oh Pak seperti ini, oh ya baiknya seperti ini. Nah kadang itu cuma perlu di-walk-in istilahnya sebenarnya seperti ini. Ya silaturahim tadi. Maka ketika di meeting, di rapat itu tinggal formalitas, tetapi sudah kita jalin dulu dengan silaturahim. Dan itu kan program Islam sebenarnya. Kita kan tujuannya bukan pengen menang-menangan, tetapi pengen berhasil caranya. Jadi kan tadi silaturahim, apa yang mungkin bisa diterima pembicaraannya, kita silaturahim. Baru nanti berikutnya lebih enak. Ya insya Allah seperti itu. Jadi tahapan dan semuanya itu sebenarnya sunnah. Cuma kita ini banyak belum memaksimalkan sunnah-sunnah ini. Belum sadar. Ya. Perlu Ya, Ustaz, ya, terima kasih banyak ya, Ustaz. ya.